Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fradian Arzusyatma dari salah satu mahasiswa Institut Teknologi Sumatera, fresh graduate program studi Teknik Telekomunikasi. Pada kesempatan kali ini saya mengikuti pelatihan dari Digitalent yang mana bagian fresh graduate academy dengan topik pembahasan IT Fundamental Cyber Security. Oke, eh, mendapatkan tugas untuk menyelesaikan Cisco Packet Tracer yang bertemakan Communication in Cyber World. Jadi membahas caranya mengetahui paket sniffing dan FTP, File Transfer Protocol. Oke. Pertama kita buka dulu subjek yang akan kita kerjakan. Di sini terlihat kita harus memasukkan user profile dulu. Atas nama saya sendiri, Fradian Arzusyatma. Baik, ini adalah objektif dari Communication in World, Cyber World. Communicating in a Cyber World. Ini terlihat ada tabel terkait device yang digunakan, FTP servernya, DNS server, NTP, dan juga file backup server, IP address, public IP yang digunakan, subnet mask, dan lokasinya, site atau lokasi. Objektif yang akan dibahas ada 4. Pertama, send email between user, mengirim email ke sesama user, upload and download file using FTP, terus ada remotely access enterprise routing user telnet, sama remotely access enterprise router using SSH. Oke, background dari tugas ini adalah in each activity you will communicate across remote network using common network service. The IP addressing, network configured, and service configuration are already complete. You will use the client device in different geographic regions to connect with server and other client device. Inti pada dari backgroundnya adalah untuk saling mengkomunikasikan dari berbagai background ataupun wilayah. Secara garis besar menggunakan routing BGP ya. Oke, part pertama adalah send email between user. Oke, di sini diperintahkan untuk membuka Gotham Healthcare Branch, lalu PC Mic. Gotham Healthcare Branch, lalu PC-nya Mic. Oke. Pada umumnya, kalau di simulasi dan juga di kenyataan, kita harus selalu mengkonfigurasikan terlebih dahulu IP address dari masing-masing user yang terkoneksi agar dapat terhubung. Nah, IP address-nya dipastikan statik saja. Oke, sudah dapat IP-nya. Kemudian pada komputer Mac kita buka email. Lalu kita compose atau kita create to Sally at Cisco Corp. Subjeknya kita copy saja. Ya. Lalu kita send. Kita tunggu sending email to Cisco, Sally Cisco. Nanti ada pemberitahuan kalau terkirim di sini. Oke, sembari menunggu kita buka di protokol yang digunakan adalah SMTP menggunakan NTP server email DNS server ini. Lalu kita buka email komputer Sally yang ada di Metropolis Bank. PC Sally. Di PC Sally pun sama, kita harus memberikan
IP terlebih dahulu agar terhubung. Oke. Nah, setelah kita berikan IP di Sally, maka pesannya akan masuk. Kita buka email, lalu kita receive. Nah, ini email yang diberikan oleh Sally barusan. Oke. Selanjutnya, kita upload file using STP part 2. Step 1 adalah set paket sniper atau capture. Kita buka paket sniper kriminal ini, lalu kita setting. Kita setting di sini. Oh, pada cyber, terus GUI. Nah, di GUI sendiri kita set port 1 yang digunakan. Oke. Kemudian step 2-nya remotely di FTP at healthcare at home. Buka healthcare at home. Bawah punyanya Mary. Pares, enak Pares. Lagi bikin video. Terus kita buka desktop, lalu kita buka command prompt. Kita masukkan, oh ya, pastikan juga di komputer Mary ini IP sudah ada ya, sudah menggunakan PHCP. Command prompt, kita masukkan perintahnya FTP 209.165.201 ya. Oke, dengan username-nya Mary, passwordnya Cisco123. Oke, sudah masuk. Kemudian tab 3 enter. Kita sudah masuk ke dalam FTP-nya. Kita pilih command prompt dir. Nah, di sini terlihat data-data dir adalah perintah untuk menunjukkan directory. Ada berbagai data yang dimasukkan di dalam FTP servernya. Yang akan kita lakukan adalah untuk put atau menaruh atau mengupload sebuah file baru yang dimana namanya new client txt, enter. Maka jika sudah, harusnya kita dir kembali, maka akan terlihat di nomor 18 ini file yang barusan kita upload. Selanjutnya analisis dari menggunakan paket sniffing atau cyber criminal sniffer ini tadi untuk melihat apa saja aktivitas yang terjadi selama proses FTP tadi atau file transfer tadi. Oke. First FTP packet to scroll down to button update with what information if FTP header. Oke, dari FTP yang pertama muncul, jika kita klik terdapat data-data yang ada, dan di sini ada FTP comment atau yang kita ketikkan tadi user dengan yang kita masukkan dalam Mary. Muncul lagi FTP kedua. Setelah itu kita memasukkan comment password, yaitu FTP Cisco 123. Dengan begitu kita terjadi yang namanya pengintaian melalui paket sniffing, sehingga segala bentuk aktivitas yang terjadi pada FTP atau file transfer protokol dapat diketahui gitu oleh orang yang terhubung oleh FTP kita. Oke, berikutlah maksud daripada cyber criminal sniffer ini.
Oke, selanjutnya kita masuk ke part 3, remotely access an enterprise router using telnet. Step pertama, kita masuk ke dalam at home, PC-nya dev, at home, PC-nya dev, home, lalu setelah itu kita masuk ke dalam desktop, command prompt, kita cek dulu apakah sudah punya IP. Ini sudah ada, kita ping IP 209.165.201.2. Oke, berhasil untuk di ping, berarti kita sudah terhubung dengan IP 201.209.165.201.2. Kemudian kita telnet IP tersebut. Oke, bisa. Sekarang kita dapat memasukinya dengan password admin. Passwordnya Kisco 123. Oke, sudah masuk ke dalam HQ router atau kita sudah mentelnet routernya HQ yang Bang tadi yang di sini. Nah, di bank HQ. Jadi kita sudah bisa terhubung melalui telnet dengan PC-nya dev. Oke, selanjutnya show user to view activated telnet. Oke, berarti kita tinggal melihat dengan perintah show users untuk mengetahui ada berapa banyak sih user yang terhubung di sini. Di sini terlihat ada admin, posisinya idle atau dengan lokasinya adalah 201.11. Oke. Kemudian kita akan melakukan remotely access enterprise router using SSH. Cuman kita bisa nggak sih lihat di criminal sniping-nya hasil dari telnet yang tadi. Telnet pertama isinya ada banyak variabel data. Oke, tetap terdeteksi karena masih dalam satu jaringan ya. Oke, selanjutnya kita akan meremote connect enterprise router yaitu Gotham Healthcare branch berarti yang ini, kemudian laptop PC-nya tim dengan ketentuan tim desktop command prompt ini kalau di PC CMD ya teman-teman, sama aja kok. Oke, kita IP config dulu supaya kita tahu IP-nya sudah terhubung atau belum. Jika sudah, kita coba ping ke 209.165.201.2. Oke, kita sudah terhubung ke dalam IP ini. Kemudian kita bisa masukkan perintah SSH business L admin 209.165.201.2. Diminta passwordnya adalah Kisco 123. Passwordnya memang nggak kelihatan ya teman-teman. Nah, sudah masuk ke dalam HQ routernya. Jadi kita sudah terkoneksi melalui protokol SSH. Kita dapat melihat juga nih ada berapa banyak sih yang aktif dalam SSH ini dengan command prompt show user. Oke, jadi ada dua karena yang pertama tadi PC-nya dev melalui
desktop dia, kemudian tapi menggunakan telnet yang sekarang menggunakan SSH. Oke. Selanjutnya, enter the global configuration using configure terminal command. Configure terminal command. Oke, yang pertama tulis di sini configure terminal untuk mengaktifkan fungsi konfigurasi pada routernya. Oke, sudah masuk ke dalam settingan konfigurasi. Lalu kita buat enable secret. Cisco. Jadi perintahnya adalah menghidupkan password dengan kalimat passwordnya Cisco. Enter. Oke, sudah kita buat. Nah, di situ kita bisa melihat result. Nah, dari step-step yang sudah dilakukan, kita dapat melihat hasil daripada yang sudah kita lakukan ya teman-teman. Nah, jadi selamat atas kesuksesan communication in a cyber world. Asesmen 2, asesmen yang difokuskan yang pertama adalah mengirim file new client txt, kemudian juga ada enable secret atau memberikan password tadi. Oke. Berikut adalah hasil kerja tugas dari pada Fradian Arisuyatma. Mungkin banyak ada salah kata dan juga gangguan dalam pembuatan. Ada juga kalimat yang kurang tepat digunakan. Sebelumnya mohon maaf dan insya Allah terus dapat dikembangkan di video-video selanjutnya. Kurang dan maafnya saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.